Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah, perkenankan saya untuk membacakan beberapa pokok penegasan dalam warta jemaat kita pada pagi hari ini, Minggu 30 Juli tahun 2023. Pertama-tama majelis jemaat menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Jemaat Gereja Kristus Purwakarta untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami nyampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Selanjutnya untuk Bapak Ibu, saudara-saudari simpatisan yang mungkin hadir pada pagi hari ini, baik yang pertama atau sudah beberapa kali hadir, apabila rindu atau ingin menjadi anggota jemaat Gereja Kristus dan turut aktif dalam pelayanan di Gereja Kristus Purwakarta, boleh menghubungi rohaniwan ataupun majelis jemaat setelah ibadah pada pagi hari ini. Selanjutnya juga disampaikan bahwa apabila Bapak Ibu sekalian jemaat serta simpatisan memerlukan pelayanan khusus atau pendampingan pastoral, juga boleh atau bisa menghubungi rohaniwan yang sudah tercantum di tata atau warta gereja untuk nomor-nomor teleponnya. Demikian untuk ucapan selamat datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya berita ulang tahun Bapak Ibu sekalian. Pada minggu ini, bulan Agustus, untuk memasuki bulan Agustus, pertama Ibu Lingra, kemudian kedua Saudari Gabriel Manalu, Ibu Puput Saputri, Ibu Pedea Leolita, dan terakhir Bapak Tisunkeng. Selamat menikmati hidup yang lebih bermakna bersama Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa baik pertumbuhan dalam rohani maupun jasmani, serta melimpahkan kesehatan dan berkat yang berkelimpahan. Info sekretariat pertama-tama bahwa untuk minggu depan majelis jemaat akan memberikan atau mengedarkan amplop persepuluhan yang akan kita lakukan pada tanggal 6 Agustus. Kiranya para jemaat bisa menyediakan persembahan perpuluhan sebagai ucapan syukur atas berkat yang diterima dan atas pemeliharaan Tuhan selama ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk informasi kepada jemaat bahwa pelayanan Bapak Pendeta Emeritus Thomas Kustomo, MDiv, akan berakhir tanggal 31 di Gereja Kristus Purwakarta. Dan majelis jemaat serta seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas segala pengabdiannya selama melayani di Jemaat Gereja Kristus Purwakarta. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati pelayanan Bapak selanjutnya, dimanapun Bapak nanti diperkenankan Tuhan untuk melakukan pelayanan. Dan sebagai penegasan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada salah persepsi bahwa Pak Thomas melayani itu dalam kategori sebagai pelayanan di Gereja Kristus Purwakarta atau dalam arti pelayanan secara sinodal. Ya, jadi jangan sampai ada pemahaman kalau sudah tidak ada kemudian tidak bisa bergereja atau tidak bisa melayani. Ya, ini cuma sekedar pelayanan atau pemutusan dalam arti konteks berorganisasi, bersinode. Jadi selama beliau masih berkenan dan bisa melayani, itu akan tetap bisa melayani karena pelayanan tidak mengenal batas usia. Seperti kemarin beliau sampaikan, selama beliau masih bisa melayani, beliau akan tetap melayani. Tetapi secara organisasi, peraturan dari tata gereja bahwa ada masanya untuk emeritus, ada masanya untuk pensiun. Jadi mohon ini bisa dipahami secara struktural, fungsional, dan organisasi, kiranya kita bisa jemaat memahami dan membedakan perihal tersebut. Demikian juga dengan pelayanan-pelayanan yang lain, jadi tidak ada pembatasan.
Jadi jangan sampai ada mispersepsi, kemudian di jemaat ada pro dan kontra tentang pelayanan Bapak Thomas setelah tidak melayani atau secara struktural, fungsional maupun operasional tidak di Gereja Kristus Purwakarta. Tetap di bawah sinode, satu kali saat satu gereja memerlukan konsulen, juga beliau bisa ditunjuk oleh sinode untuk menjadi pendeta konsulen di gereja yang lain. Demikian mungkin ini sekedar tambahan dari saya sebagai majelis dan juga sebagai informasi pada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk kelas katekisasi periode Juli sampai Desember tahun 2023, bahwa diinformasikan kepada seluruh katekisan bahwa pada hari ini Minggu 30 Juli kegiatan katekisasi diliburkan sehubungan dengan acara pelepasan atau perpisahan atau ucapan syukur atas pelayanan Bapak Thomas, sehingga untuk katekisan akan diadakan atau katekisasi akan diadakan lagi hari Minggu depan 6 Agustus mulai pukul 11.45 setelah ibadah siang. Info bagian disampaikan juga Bapak Ibu sekalian untuk grup-grup gabungan, diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa grup-grup gabungan akan dilaksanakan pada Rabu tanggal 2 Agustus pukul 19 WIB atau pukul 7 malam di gereja dan akan dilayani oleh Penatua Khusus Doni Triyono. Itu mengharapkan Bapak Ibu sekalian jemaat Gereja Kristus Purwakarta untuk bisa hadir dalam acara grup-grup gabungan. Karena di sini kita akan mendapatkan sesuatu yang baru dan kita akan belajar sama-sama untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan melalui grup-grup baik gabungan maupun di wilayah kita masing-masing sesuai dengan domisili atau tempat tinggal kita. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk informasikan kepada seluruh jemaat bahwa pelayanan pelawatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus hari Kamis mulai jam 10, di mana pelawatan akan dipimpin atau dilakukan oleh Ibu Pendeta Keminoya, didampingi oleh Ibu Muji dan Bapak Donald Kalumata. Demikian informasi dari penegasan melalui warta jemaat kita pagi hari ini. Untuk warta selanjutnya Bapak Ibu bisa membaca dalam warta yang sudah dibagikan di pintu depan. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan jumlah tadi, karena saya dapat bisikan dari Ibu Iing yang membagikan ada beberapa kekurangan. Jadi mohon dimaafkan karena kami mencetak terbatas memang wartanya, jadi bisa share kanan kiri, karena selama ini kalau dicetak banyak juga banyak yang ditinggal. Jadi kita mencoba untuk sedikit mengurangi biaya-biaya ATK sehingga lebih maksimal dalam pelayanan dan penggunaan keuangan dari Bapak Ibu yang sudah serahkan melalui persembahan. Demikian penegasan warta Bapak Ibu sekalian. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan pujikan pujian Puji Yesus Tuhan yang Maha Mulia. Puji dan hormat bagi
Mari kita tabiskan ibadah kita, bahwa ibadah kita boleh berlaku di dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan sebagai nas pembimbing pada ibadah Minggu pagi ini terambil dari Mazmur 48 ayat 12 sampai 15. Mazmur 48 ayat 12 sampai 15. Biarlah Gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Jemaat Tuhan, Yesus adalah terang dunia. Dia adalah Allah yang hidup selamanya dan akan melindungi kita, menjaga dan memimpin kita. Dengan pertobatan atas dosa-dosa kita, mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah melalui doa, pujian, sehingga hadirat Allah senantiasa melingkupi kita. Kita akan sambut dengan pujian 49, Sungguh Besar Allahku. Bagiku dicurahkan oleh
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 19 yang berbunyi, "Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, 'Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah.'" Kita sebagai orang percaya, kita mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita diajarkan membaca firman Tuhan. Dari situlah kita menjadi tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah kita yang menuntun kita. Mari kita menjadi saksi Kristus dengan berani, karena Roh Kudus menyertai kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita datang di hadapan Tuhan yang Maha Kudus untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan darinya. Mari kita awali dengan pujian penyesalan di bukit yang jauh. Atas bukit yang jauh, tampak salib kayu yang kasar dan teramat hina. Yesus menderita, mati disalibkan, menebus dosa isi dunia. Ku tetap memandang salibnya, sampai ku menghadap tatanya. Tak lagi ku lepas salibnya, sampai ku terima mahkotanya. Salibnya yang tua, yang dihina dunia, bagiku teramat berharga. Allah Maha Kudus menjadi manusia yang mati menebus dosaku. Ku tetap memandang salibnya, sampai ku menghadap tatanya. Tak lagi ku lepas salibnya, sampai ku terima mahkotanya. Mari kita berdoa sambil musik mengalun.
Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan-Mu. Berikan kami hati yang selalu mengingat perbuatan-Mu ya Bapa, bahwa kami diselamatkan, dikuduskan, dan untuk hidup dan berkarya di dalam kehendak Kristus. Berikan kami hati yang bertobat, mampukan kami terus berdiri kokoh di atas kebenaran Injil, sehingga hidup kami mempermuliakan Kristus dan kami menikmati Kristus saja dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sambil berdiri. Yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang telah mengaku segala dosa, demikian janji daripada Tuhan, Mazmur 103 ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita pujikan hidupku Tuhan jadi milik-Mu. Hidup baru bagi kita sekalian terambil dari Wahyu 2 ayat 10. Petunjuk hidup baru terambil dari Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jemaat sekalian, meskipun kita mengalami berbagai penderitaan dalam kehidupan kita,
Tetaplah setia, karena Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi kita. Setiap orang percaya yang bertahan dan yang melakukan pekerjaan Kristus sampai akhir. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari kaum wanita.
memperkenankan hati Tuhan. Lama hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong Dia Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong Dia Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Sebagaimana doa yang kami naikkan, biarlah hidup kami tidak percuma, hidup kami tidak menjadi sia-sia. Sepanjang kami mengikuti Tuhan, biarlah kami boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Kami membuka hati karena hanya melalui firman Tuhan yang kami dengar, yang kami pegang, dan yang kami lakukan menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati hamba-Mu dan jemaat-Mu, biarlah kami semua boleh mendapatkan berkat-berkat surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengajak kita membaca dari bagian firman Tuhan Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai yang ke-23. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri, kita akan membaca bergantian. Saya akan baca ayatnya ganjil, jemaat sekalian ayat genap, dan yang terakhir kita akan membacanya bersama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus. Pada hari pertama minggu itu adalah hari Minggu, ya. Murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu."
Kita baca sama-sama. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang berbahagia dalam mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menaruhnya di dalam hati, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Seperti Bapa mengutus kamu, mengutus aku, maaf. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Saudara-saudaraku, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya di antara para murid. Di ayat yang ke-19 itu jelas ya, bahwa tubuh Yesus Kristus itu adalah kelanjutan dari tubuh sebelum dia bangkit. Itu sebabnya dia menunjukkan tangan, dia menunjukkan lambung yang tertikam itu ya. Namun demikian, saudara-saudaraku, tubuhnya tentu berbeda. Tubuhnya tentu istimewa dibandingkan dengan tubuh sebelumnya. Karena apa? Tubuhnya punya kuasa, saudara. Atau kalau saya bilang tubuhnya itu sakti gitu ya. Kenapa? Bisa menembusi tembok gitu. Ya, luar biasa. Itu tubuh Tuhan Yesus. Ya. Tubuhnya berbeda karena apa? Sampai Maria saja pada waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria tidak bisa mengenali, ya. Itu berarti memang ada perbedaan, ya. Nah, tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, apa tujuan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Saudara-saudaraku, yang pertama penampakannya itu memberikan damai sejahtera. Maka ungkapan pertama, damai sejahtera bagi kamu. Sebelumnya Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya bahwa aku akan memberikan damai sejahtera, dan damai sejahtera yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan dunia ini. Artinya apa, saudara-saudaraku? Luar biasa. Kematian Tuhan Yesus tidak membatalkan janjinya bahwa dia akan memberikan damai sejahtera, dan ketika dia bangkit, itulah ucapan pertama yang disampaikan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Luar biasa, saudara-saudaraku, damai sejahteranya itu diberikan mengalahkan segala ketakutan. Itu sebabnya kalau orang Kristen tuh bertemu dengan Tuhan Yesus, walaupun ada kecemasan, walaupun ada ketakutan, ketika damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kita, saudara-saudara, luar biasa. Seperti murid-murid pada waktu mereka melihat Yesus, dikatakan apa? Bersukacita. Luar biasa, saudara. Jadi orang Kristen yang boleh mengalami damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja selalu sukacita. Apapun pergumulannya. Gak ada yang amin. Ya. Itu saudara. Jadi setelah dia menyampaikan damai sejahteranya, Tuhan Yesus melanjutkan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pengutusan orang percaya adalah sama seperti pengutusan Tuhan Yesus yang diutus oleh Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi utusan Bapa karena apa, saudara? Karena Tuhan Yesus tetap setia, tetap taat kepada Bapa sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus tuh mengasihi Bapa dan mengasihi murid-muridnya sampai kepada akhir, sampai kepada kesudahan, sampai sebelum dia naik ke surga. Artinya apa, saudara? Pengutusan Bapa kepada anak itu sama sebagaimana kita diutus oleh Tuhan Yesus.
Tentu saja kita boleh menjadi utusan Tuhan kalau saudara taat. Kalau saudara sebagai orang percaya, saudara gak pernah mau mentaati Tuhan, ya gak mungkin saudara bisa jadi utusan Tuhan. Utusan Tuhan kepada kita itu sama seperti Bapa mengutus anaknya. Kalau anaknya tidak taat, utusan kita tidak akan bisa menjadi utusan daripada Tuhan Yesus gitu. Kenapa kita bisa menjadi utusan Tuhan Yesus? Karena apa saudara? Kita hanya bisa meneladani Tuhan Yesus yang taat. Kalau kita tidak bisa meneladani Tuhan Yesus yang taat, kita tidak akan bisa menjadi saksinya. Itu saudara yang perlu saudara perhatikan, ya. Maka saudara-saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan kepada kita semua, ya, kamu adalah sahabat-sahabatku kalau kamu menuruti segala perintahku. Sahabat, jadi sahabat Tuhan. Artinya apa saudara? Hanya seorang sahabat yang bisa mengerti hati sahabatnya, isi hati sahabatnya. Kita nggak akan bisa memahami isi hati Tuhan kalau kita nggak hidup di dalam ketaatan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diutus oleh Tuhan dalam rangka apa? Dalam rangka menyampaikan shalom, menyampaikan damai sejahtera. Yang pertama terutama di lingkungan di mana kita ada. Sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai anak, harus menjadi shalom bagi anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya. Saudara-saudara, saya berharap ya, ini bukan kata-kata perpisahan, bukan. Saya berharap suami istri yang belum ada damai dalam keluarga, mari jadi utusan Tuhan. Taatlah. Taat. Bukan soal perasaan enak gak enak. Ini adalah perasaan saudara mau taat Tuhan apa enggak gitu aja. Iya betul kan? Suami, hai suami-suami, kasihlah istrimu. Tanda bahwa suami mengasihi istri itu apa tandanya? Apa tandanya? Kok senyum-senyum tuh Pak Tufang? Tandanya setiap bulan kasih bulanan itu. Udahlah, jangan banyak cakap yang lain-lain ya. Jangan wah, yang apa ya, yang muluk-muluk tuh, enggak itu. Itu. Istri itu loh kalau dapat bulanan ya, itu pasti glowing terus gitu. Ya, Mama Tia. Oh, mantuk-mantuk. Haleluya ya. Yang kedua, saudara-saudara, ya. Ayat 22 sampai 23. Jadi sesudah Tuhan Yesus berkata demikian, ia menguduskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kenapa saudara? Diutus Tuhan sama seperti Yesus diutus Bapa itu tidak mudah. Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh mengosongkan dirinya agar supaya apa? Kemuliaan Bapa ada di dalam dia. Sama juga saudara, kita nggak akan bisa jadi utusan Tuhan hanya cukup dengan komitmen, enggak. Ya, hanya cukup dengan niat baik mau melayani Tuhan, enggak. Saudara, kita nggak akan mampu bisa melayani Tuhan sebagaimana Yesus melayani tanpa kuasa Roh Kudus. Maka saya sangat-sangat, ini juga bukan kata-kata perpisahan, bukan. Ya, saya sangat-sangat sedih kalau penatua-penatua, pelayan-pelayan Tuhan tidak suka berdoa. Orang yang mengandalkan Tuhan itu kelihatan dari hidup doanya, saudara. Sampai pada hari ini, setiap Sabtu itu ada doa pagi gitu. Ya. Awalnya sih ya banyak gitu, ada jemaat juga ikut.
lama-lama rontok. Akhirnya yang rajin itu ya rohaniwannya gitu. Ya. Tidak mungkin gereja ini dipimpin oleh penatua-penatua ataupun rohaniwan yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam doa, dalam ketergantungan dengan Roh Kudus. Melayani nggak bisa kita andalkan dengan kemampuan kita yang terbatas. Maka pada waktu kita mengandalkan Roh Kudus, sama saudara, murid-murid harus menerima Roh Kudus. Ketika dihembuskan Roh Kudus ya, itu sebagai simbol menunjukkan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pada waktu hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan, luar biasa mereka bisa menjadi saksi. Saksinya Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di keluarga sendiri, ya. Baru di seluruh Yudea, baru di lingkungan, ya, baru Samaria, bisa sampai keluar kota lah ya. Ya, banyak di sini yang melayani sampai keluar kota, tetapi sudah wujudkan damai sejahtera dalam keluarga lebih dulu, di Yerusalem lebih dulu, ya. Itu saudara-saudara, peperangan kita itu melawan roh jahat, kita nggak melawan manusia, enggak, kita melawan roh-roh jahat. Maka dalam pelayanan diperlukan sekali lagi kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita melayani. Baru ayat 23 itu dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, mungkin saudara nggak tahu apa arti ayat ini gitu. Bagaimana kita memahaminya? Kalimat ini harus dimengerti dalam pengertian tradisi agama Yahudi. Apa maksudnya? Kalimat ini menunjukkan bahwa setiap imam, para pemimpin rohani diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menetapkan seseorang itu bisa menjadi anggota atau menjadi umat Allah atau tidak. Itu sebabnya saudara, karena dosa-dosa mereka ada orang-orang tertentu yang gak boleh masuk bait Allah. Pemungut cukai gak boleh masuk bait Allah. Ya, Sakius itu gak bisa masuk bait Allah. Makanya Sakius sangat bersyukur ketika Yesus itu mau diam di rumahnya. Akhirnya apa? Terjadi perubahan kan? Betul kan? Jadi saudara-saudara, perubahan hidup orang percaya itu pasti mengalami perubahan kalau Tuhan Yesus ada dalam hatinya. Kalau Tuhan Yesus ada dalam keluarganya. Kalau Tuhan Yesus dimuliakan di dalam keluarganya. Tuhan Yesus dimuliakan di dalam pelayanannya. Ya. Perubahan pasti terjadi. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ayat 23 ini menjadi penghiburan bagi mereka. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Ya. Jadi sekarang bukan lagi otoritasnya itu ada di bait Allah, di sinagog, bukan. Otoritas itu ada di dalam gereja Tuhan. Dengan jalan apa ketika orang itu yang berdosa diampuni? Dan ketika orang melawan Tuhan tidak diampuni dosanya. Dengan jalan apa? Ketika Injil diberitakan, siapa yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosanya diampuni. Itu maksudnya saudara. Ya, siapa yang menolak Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dosanya tetap ada. Maka saudara, keselamatan hanya di dalam Yesus. Yesuslah satu-satunya jalan seorang sampai kepada Bapa. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan seseorang diselamatkan saudara bukan karena kebaikan,
bukan karena pahala gitu ya, bukan. Tapi sekali lagi, dosa kita diampuni karena kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena kebaikan kita. Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa dengan kebaikan itu bisa menyogok Tuhan. Enggak bisa, saudara. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, mari kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 36. Ya, mari kita baca. Kita baca. Sudah menemukan? Oh ya, mari kita baca sama-sama. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan apa? Murka Allah tetap ada di atasnya. Yang percaya dosanya diampuni, yang tidak percaya dosanya akan tetap ada. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari setiap kita beribadah selalu ada pengutusan dan berkat. Mari kita perhatikan baik-baik. Ya. Di dalam liturgi, kalau pas liturgi perayaan gerejawi itu selalu ada itu. Tapi enggak apa-apa juga kalau setiap minggu itu pun juga diadakan. Ya. Di mana dikatakan apa ya, Saudara? Ya. Di akhir itu kan ada pengutusan dan berkat ya. Di mana liturgos selalu mengatakan apa, atau firman pemberita firman selalu mengatakan, jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kemudian disambut apa? Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Betul kan? Ya. Kemudian persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan jadilah saksi-saksinya yang setia. Jemaatnya menyambut apa? Kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, dan menjadi saksi-saksinya yang setia. Setiap saudara menerima firman, saudara menerima berkat, saudara juga diutus menjadi apa? Saksi-saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Yang pertama tentu saja harus menjadi saksi di keluarga, baru kemudian di lingkungan RT RW dan lain sebagainya. Paling tidak saudara, jangan saudara itu tidak dikenal oleh lingkungan saudara sebagai orang Kristen. Maka ambil bagianlah dalam kegiatan lingkungan. Sedih sekali itu ya, kalau ketika rapat ET ya, justru pembantu disuruh datang di rapat RT. Wah, itu pelecehan kalau menurut saya itu. Enggak menghargai pemerintah ya, enggak menghargai ya. Jadi saudara, mari bagaimana kita menjadi saksi kalau kita tidak menyatakan ya kehidupan kita sebagai orang percaya ya. Baru kemudian ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Ketika saudara diutus sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan, seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, demikian Tuhan Yesus mengutus saudara dan saya. Saya juga termasuk diutus saudara, bersama-sama dengan saudara. Karena saya dan saudara memiliki predikat yang sama, bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, di hadapan Tuhan tidak ada hamba, tidak ada pendeta, tidak ada. Di hadapan Tuhan tidak ada. Yang ada itu cuman murid Tuhan, yang ada itu anak Tuhan sama anak setan, itu aja. Ya. Betul? Di hadapan Tuhan. Ya. Jadi kalau saya sebagai pendeta itu karena memang saya diutus untuk melayani jemaat, maka saya dipendetakan. Betul kan? Ya kan? Kalau saya tidak ditetapkan di gereja sebagai pelayan jemaat, ya tentu saya tidak akan diteguhkan sebagai pendeta. Tapi di hadapan Tuhan yang ada itu hanya dua kalau di dalam pemahaman saya. Di hadapan Tuhan ketika Tuhan melihat umatnya, yang ada itu cuman anak Allah sama hamba Allah. Betul ya? Saya mau nanya, di hadapan Tuhan mana yang lebih tinggi? Anak Allah sama hamba Allah? Halo? Anak Allah lebih tinggi, betul enggak? Jadi sebenarnya di hadapan Tuhan mana yang lebih tinggi, jemaat atau pendeta?
Halo? Halo? Sama katanya. Ya. Artinya gini saudara ya, hamba Tuhan harus sadar bahwa dia ada untuk melayani anak-anak Tuhan. Hamba Tuhan bukan untuk dilayani, tetapi melayani jemaatnya. Bukan. Hamba Tuhan tidak perlu kehormatan, penghargaan dari siapapun, kecuali dari Tuhan. Itu saudara. Tapi jangan lupa loh, ya. Saudara jangan main-main sama hamba Tuhan. Jangan main-main. Orang yang mencintai Tuhan, pasti dia mencintai hambanya. Jangan saudara menghargai pendeta bukan karena saudara cinta Tuhan. Saudara cinta Tuhan dulu. Kalau saudara cinta Tuhan, otomatis saudara menghargai hamba-hambanya, termasuk para penatuannya. Ya, kalau ini dikatakan kata perpisahan, ya enggak apa-apa juga. Ini kesempatan buat saya menyampaikan hal-hal seperti ini. Ya, tapi puji nama Tuhan, pada kesempatan ini saya akhiri dengan menyampaikan beberapa hal, ya. Ya, kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Penatua Rudi, ya, bahwa secara gerejawi memang saya sudah tidak terikat lagi, ya, dan memang itu sudah menjadi keputusan kami, ya. Jadi karena kondisi, jadi setelah kena COVID tuh tubuh saya itu sudah nggak kayak dulu. Gitu. Itu sebabnya saya tahu diri, maka saya resign dari pelayanan di gereja, ya, tidak terikat oleh pelayanan gereja. Karena apa? Saya tidak bisa mampu lagi untuk memenuhi sepenuhnya. Itu sebabnya saya harus resign, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, saya ini adalah bagian daripada jemaat Gereja Kristus. Loh, apa pasalnya? Saya diemerituskan melalui jemaat ini, jemaat Gereja Kristus Purwakarta, maka saya adalah bagian dari jemaat. Itu sebabnya saudara, saya memahami sebagai bagian daripada jemaat Gereja Kristus, maka saya tetap harus bisa memberikan perhatian kepada jemaat sedapat-dapatnya, gitu. Semampu-mampunya. Ya. Itu sebabnya saudara, saya tidak akan kemana-mana. Ya, saya tidak akan kemana-mana. Saya tetap melayani Tuhan, ya, dengan segala apa yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan saya dan keluarga. Ya, yang terakhir saya berterima kasih kepada jemaat, demikian juga kepada para rohaniwan, Pak Ibu Pendeta Kemi Noya bersama Bapak Penata Khusus Doni Triyono, karena tanpa mereka kami juga nggak bisa melayani dengan baik. Itu sebabnya selama ini kami adalah satu tim yang saling menopang satu dengan yang lain. Saya berterima kasih juga dengan majelis jemaat yang terus juga menopang kami, ya. Dan yang terakhir, saya sebagai manusia tentu saja ada keterbatasan. Saya minta maaf kalau ada pelayanan kami yang belum bisa memenuhi apa yang menjadi harapan jemaat, ya. Barangkali mungkin kok saya jarang dilawat oleh Pendeta Thomas, ya, saya minta maaf. Ya, atau mungkin kalau saudara saya sebagai hamba Tuhan, kalau nggak benar tuh saya selalu mengatakan itu nggak benar. Makanya saudara, kalau ada juga yang sakit hati atau merasa tidak menerima apa yang saya sampaikan, saya juga minta maaf, tapi semuanya itu sebagai sebagai rasa kasih kami kepada jemaat. Demikian jauh, Tuhan memberkati. Amin. Ya, baik. Saya teruskan aja.
pengakuan iman. Pengakuan iman. Sebelum pengakuan iman rasuli, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Pendeta Thomas. Oh ya. Ya, salam Bapak Ibu. Sebenarnya anak cucu hadir hari ini, namun minta maaf tidak bisa hadir karena yang cucu-cucu saya opungnya ulang tahun pas hari ini. Jadi salam dari menantu saya, Pendeta Fabio Silitonga, bersama dengan anak saya dan ketiga cucu saya. Kemudian anak yang nomor 2 juga tidak bisa hadir karena anaknya baru berumur 2 bulan. Salam dari anak kami, dan yang bisa hadir hanya si kembar. Puji Tuhan, hari ini kami akan membawakan satu pujian. Pujian ini adalah yang biasa kita dengarkan bersama-sama. Namun dalam hal ini sebetulnya kami tidak janjian sama Pak Thomas. Tapi lagu ini sinkron sekali, bahwa biarlah kita mengikut Tuhan hanya berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita. Oleh sebab itu tidak ada kata lain di dalam hidup kita. Baiklah kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dengan darah-Mu
Terima kasih atas pujian yang telah naikkan oleh keluarga Bapak Thomas, kiranya itu boleh menjadi berkat bagi jemaat sekalian dan mengingatkan kembali bahwa semua yang telah Tuhan lakukan tercurah untuk kita. Bapak Ibu sekalian, dalam rangkaian ibadah saya jemput untuk kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan jemaat di seluruh tempat dan abad kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Secara bersama-sama mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang muslim, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Sebelum memasuki doa syafaat, saya perlu menyampaikan supaya jangan ada pertanyaan gitu dari jemaat. Kalau Pak Thomas nggak kemana-mana itu terus mau kemana gitu. Ya. Jadi saudara-saudaraku, pada waktu saya sudah menyampaikan resign, kemudian ketika cuti, kami sama ibu, saya dan ibu mendoakan Tuhan, saya sudah ngambil keputusan, tapi Tuhan jangan sampai keputusan kami itu maunya kami. Makanya saya sama ibu berdoa dan akhirnya Tuhan menetapkan, ya, karena ibu masih ada tanggung jawab yang belum dituntaskan, ya. Itu sebabnya kami putuskan untuk tetap di sini karena ibu ambil bagian di dalam pendidikan, ya, di Mentari, ya. Maka saya bilang sama istri saya, kalau selama ini mama yang dukung saya, sekarang gantian, saya yang dukung mama, saya bilang. Ya begitulah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jadi kami masih tetap di sini karena ibu masih punya tanggung jawab. Selain ibu juga ketua Maturia, ya. Jadi kan belum selesai, maka harus diselesaikan sampai tuntas, ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang pasti bagi kami adalah sebagaimana Bapa mengutus Tuhan Yesus, demikian Tuhan Yesus mengutus kami untuk menjalankan kehendak Tuhan selama kami ada di bumi ini. Baik dengan talenta yang kami ada, demikian juga dengan harta yang dipercayakan oleh Tuhan, biarlah kami pergunakan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud daripada ketaatan kami untuk menjadi utusan Tuhan yang boleh menyampaikan berita damai sejahtera, berita salum Tuhan di mana kami ada, baik dalam keluarga maupun di lingkungan. Demikian juga ketika kami ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan melalui gerejamu. Biarlah kehidupan kami senantiasa membawa damai sejahtera, bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi omongan-omongan yang negatif, tapi biarlah setiap orang melihat kami, setiap orang bertemu dengan kami, setiap orang berelasi dengan kami, selalu merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada.
Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami yang sakit, baik untuk pemulihan Ibu Pendeta kami juga berdoa untuk Bapak Marbun, Bapak Salim, Ibu Astoria, Ibu Selvi, Bapak Dedi Mulyadi. Kami juga berdoa buat saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan namanya, biarlah di dalam kelemahan tubuh mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami juga bersyukur buat saudara kami yang Tuhan berikan umur panjang yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Lingrah, Saudari Gabriela Manalu, Ibu Puput Saputri, demikian juga Ibu Pedea Leolita, dan Bapak Sun Keng. Biarlah Tuhan Yesus nantiasa memberkati sehingga sisa-sisa kehidupan menjadi kehidupan yang bahagia bersama dengan Tuhan. Sekalipun mengalami kelemahan tubuh, namun biarlah kekuatan daripada Tuhan itu senantiasa boleh dialami dan dirasakan. Biarlah berkat Tuhan semakin limpah di dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh semakin cinta Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemilihan penatua. Biarlah Tuhan Yesus menolong sehingga Tuhan siapkan hamba-hamba-Mu untuk dapat melayani jemaat-Mu sehingga jemaat Gereja Kristus Purwakarta semakin bertumbuh baik secara kuantitas maupun juga terlebih-lebih secara kualitas. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan juga kehidupan bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga setiap pergumulan yang kami alami, yang kami hadapi pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan menolong setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah kita pada pagi hari ini, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur daripada kita. Tapi sebelum kita memberikan persembahan syukur, biarlah ayat pengantar dari Mazmur 50 ayat 23 yang berkata demikian, siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Itu saya undang dengan penuh kasih BP Wanita sebagai pelayan pengumpul kolektor pada pagi hari ini untuk melakukan tugasnya, dan untuk mengiringi pengumpulan persembahan syukur kita akan naikkan bersama-sama Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagimu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru padaku hatiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lama. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami pada pagi hari ini yang boleh kami kumpulkan. Biarlah ini boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, laksana dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan juga memberikan hikmat marifat bagi kami, penatua untuk mengelola persembahan syukur ini yang telah dipercayakan bagi kami untuk pelayanan di Gereja Kristus Purwakarta, terlebih untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak atas segala berkat yang telah Tuhan berikan sepanjang kehidupan kami minggu-minggu yang lalu, bahkan hari-hari ke depan di mana Tuhan telah merancangkan berkat bagi kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menerima pengutusan, nanti pada kesempatan pagi hari ini juga kita akan lakukan persembahan kasih, dan setelah doa berkat dan doksologi dimohon Bapak Ibu tetap untuk duduk kembali karena ada beberapa kata sambutan yang nanti akan dibawakan baik oleh Pak Thomas, mungkin keluarganya, dari jemaat yang mewakili jemaat maupun dari majelis. Demikian sebagai tambahan, dan kita akan naikkan satu pujian pengutusan dari Nafiri Rohani 307, Kukirim Kau. Kukirim Kau bekerja melayani di dunia gelap penuh kesusahan, menderita diejek manusia. Demikian tugasku bagimu. Demikian mintaku bagimu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, nantikan Dia dengan setia, sebab yang memanggil kamu adalah setia. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, diberkati engkau dengan karakter Kristus, diberkati engkau dengan kesaksian hidupmu yang mendatangkan damai sejahtera. Diberkatilah pertumbuhan rohanimu mencapai pertumbuhan maksimal. Diberkatilah anak cucu cicitmu menjadi keturunan yang takut akan Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu. Diberkatilah mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum